Oke, selamat pagi anak-anak ibu. Salam sejahtera buat kita semua dan salam sehat ya. Pada saat pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran agama Kristen melalui sistem daring. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita awali di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami akan memulai pembelajaran pendidikan agama Kristen lewat daring. Tuhan yang berkenan dan Tuhan yang memberkati anak didik yang mendengarkan, bahkan mempelajari pembelajaran yang akan hamba sampaikan. Tuhan yang turut campur tangan dan memberkati. Terima kasih Tuhan, amin. Oke, kita angkat pujian penyembahan kepada Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oke, baiklah anak-anak ibu, sekarang kita akan masuk pelajaran agama Kristen. Kita akan belajar dari bab 1, judulnya Indahnya Mengampuni. Anak-anak ibu bisa buka buku paket yang telah dibagikan oleh sekolah dari halaman 1. Di situ sudah ada bacaan Alkitabnya. Anak-anak ibu nanti bisa baca Alkitab. Indahnya mengampuni. Mengampuni adalah memaafkan kesalahan orang dengan tulus hati, sehingga seseorang itu terlepas atau terbebas dari rasa bersalah dan tidak mengungkit-ungkit kesalahan seseorang itu lagi. Akan tetapi, pengampunan yang kita berikan kepada seseorang itu tidak dengan sendirinya menghilangkan kewaspadaan diri kita, sehingga kita tidak menjadi korban untuk hal yang sama lagi. Anak-anak ibu, kita memberikan pengampunan kepada seseorang karena memang Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita dengan cara Tuhan Yesus
mati di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita. Anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar juga dari dua tokoh. Yang pertama, tokoh Nelson Mandela. Nelson Mandela adalah seorang tokoh pejuang di Afrika Selatan. Dia memperjuangkan keadilan bagi kaum kulit hitam yang ditindas dan diperlakukan secara tidak adil. Demi memperjuangkan nasib kaumnya, dia rela dipenjara lebih dari 20 tahun. Nanti ibu akan memberikan tayangan video kepada anak-anak ibu untuk ditonton. Bagaimana Nelson Mandela memperjuangkan hak-hak dari kaumnya. Yang kedua, kita juga nanti akan belajar dari tokoh Yusuf, di mana Yusuf ini adalah anak dari Yakub. Karena dia adalah anak kesayangan dari ayahnya, dia sangat dibenci oleh saudara-saudaranya yang lain. Sehingga Yusuf diperlakukan secara tidak baik oleh saudara-saudaranya. Tetapi ada rencana yang indah yang telah Tuhan sediakan bagi Yusuf ketika dia dijual ke tanah Mesir, sehingga dia diangkat oleh Raja Firaun menjadi orang kepercayaannya, orang nomor 2 di tanah Mesir. Tetapi perlakuan yang tidak adil juga dirasakan oleh Yusuf di tanah Mesir. Kalaupun hal itu terjadi, Yusuf tidak pernah merasa sakit hati. Dia tetap dengan tulus, dengan ikhlas menjalani setiap hidupnya. Bahkan dia dipenjara, dan setelah itu dia diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Ketika terjadi kelaparan di daerah Mesir dan sekitarnya, sehingga saudara-saudaranya juga serta ayahnya mengalami hal yang sama, terjadi kelaparan, Yusuf bisa saja balas dendam, tidak memberikan bahan makanan kepada saudara-saudaranya. Tetapi itu tidak dia lakukan. Dia tetap memperdulikan saudara-saudaranya. Dia tetap memberikan pengampunan kepada saudara-saudaranya. Nanti anak-anak ibu juga akan menonton tayangan video Yusuf bagaimana dia sangat mengasihi saudara-saudaranya. Anak-anak ibu, setelah anak-anak ibu nanti menyaksikan tayangan video tentang Nelson Mandela dan Yusuf, tugas kalian buat rangkuman tentang pengampunan dan cerita Yusuf maupun Nelson Mandela kalian tuliskan di buku. Setelah itu kalian kirimkan ke ibu. Foto saat kalian mengerjakan juga dikirim ke ibu, hasilnya juga dikirim ke ibu. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Selamat menyaksikan tayangan video tentang Nelson Mandela dan Yusuf. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya." Beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku." Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, "Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga." Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, "Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu." Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, "Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku." Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. "Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, "Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana, dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir." Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya,
Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi lihatnya sebelum aku mati.